Hai listeners Bingkai Karya, senang banget karena aku Wulan. Kali ini kita di program Bingkai Music ya. Dan kali ini Hmm. aku senengnya apa? Ada siapa di sana? Ada Mas Arya Wahab. Hai Mas. Halo Ulan, halo listeners. Wih, di pagi-pagi udah Iya, silaturahmi nih, jam keren. jam 8 banget ya ini tappingnya. Untung aku orangnya morning person, jadi aman. Oh gitu ya. Oke oke Mas Arya gimana kabar baik ya? Baik, alhamdulillah, lagi happy-happynya Alhamdulillah. sih sebenarnya. Iyalah, aku ngelihat kayaknya lagi cukup sibuk ya promo-promo juga. Iya, Sana kemari iya, gitu. Tapi betul, betul, betul. congratulations loh Mas, akhirnya Cinta bisa aku dengarkan dan juga listeners dengarkan. Waduh, terima kasih banget apresiasinya. Semoga suka lagunya. Oh pasti dong, pasti udah masuk playlist ya, listeners jangan lupa masukin Yeay, playlistnya. Oke, yo, iya benar. oh, nanti kita akan ngobrolin soal cinta ini, termasuk juga nanti kita ngobrolin banyak soal perjalanan dari Mas Aryo ya. Tapi BTW karena Mas Aryo ini juga termasuk morning person, ini masih ini gak sih Mas masih dengan bersepeda rutin itu nggak sih Mas? Oh Halo. masih. Itu benar sih kalau dibilang rutinitas ya itu Hmm. sepedahan aku rutin. Paling nggak tuh seminggu bisa 2 sampai 3 kali lah. Eh, 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 eh. Hmm. Itu apa ya kayak ikut komunitas gitu kah Mas? Nggak sama sekali. Oh enggak. Aku tuh nggak pernah ngikutin yang klub-klub sepeda atau Eh, eh, komunitas eh, eh. sepeda gitu karena aku takut itu jadi beban bagiku untuk melaksanakan rutinitasku itu. Maksudnya Eh, eh, aku kan eh, eh. orangnya yang free kan, maksudnya yang Ah, bebas. Kapan mau sepeda ya. ya sendiri aja gitu. Jadi mau harinya nggak bisa ditentuin. Takutnya kan kalau udah masuk klub sepeda, ntar buat grup segala macam, jadi ada rutinitas yang harinya harus apa segala macam. Aku nggak bisa, ntar jadi gimana gitu. Tapi kadang-kadang sih janjian aja, yuk kita Eh, ketemuan eh. yuk kalau bisa-bisa, kalau enggak ya nggak masalah gitu. Oke. Berarti udah cukup lama nggak sih berarti hitungannya sepeda ini? Sepeda itu aku dari 2012 ya, kok nggak salah. Lama dong, Mas. Lama udah. Mhm. Iya. Aku sebenarnya pengen Mas Arya tapi masih sebatas angan karena aku kayak iya nggak ya gitu loh. Kadang kadang takutnya itu ketika di jalan itu ada yang ngeliatin terus kayak yang ih kok sendiri gitu. Ada nggak sih Mas perasaan kayak gitu? Iya sih, emang kadang-kadang, maksudnya, tapi sebaiknya kalau sepedaan itu ya kita nyari waktu dan track yang tepat aja gitu loh. Oh iya iya. Maksudnya, jadi kalau sananya mau untuk olahraga ya di keliling kompleks atau Mm. di loop-loop segala macam. Kayak aku nih, kalau aku kan biasanya ke Bintaro Loop gitu kan, Ah, ah, karena ah. ke situ lebih dekat daripada ke selatannya gitu kan. Mm, Walaupun mm. aku di tengah-tengah, jadi lebih nyaman aku ngerasa karena juga pedestriannya bagus, terus alamnya pohon-pohonnya segala macam juga bagus. Jadi aku lebih nyaman di situ gitu. Oh, oke Tapi oke. kalau coba aja, maksudnya Mm. coba dulu sekali, pasti kalau seandainya ntar ada efeknya eh, enak deh. Karena Gitu ya, aku Mas. ngerasa kalau seandainya habis sepedahan, habis Ah, ah. olahraga lah, habis olahraga tuh aku Oke. ngerasa jadi orang yang paling happy dan sehat sedunia gitu. Ah, ya enaknya itu apa? Udah nemu ritme dan nggak nunggu temen gitu loh, Mas Aryo ya. Udah, iya betul Mm, betul. mm, mm. Jadi kalau udah ada ritmenya itu udah enak gitu. Jadi badan udah gerak sendiri. Ketika Ya, kita ya. nggak olahraga, kayaknya udah, waduh, kayaknya ada yang kurang nih gitu. Oke oke. Termasuk juga aku ngelihatnya udah mulai ke ini ya belajar banyak soal ramah lingkungan, ngurangin plastik dan lain sebagainya. Wah, Mas Aryo. Iya benar. Itu ya, kalau itu sih udah lama juga ya. Dan aku emang Ya. emang aku nggak terlalu campaign sih. Cuman aku Mm-mm. memulai dari diri sendiri aja lah gitu loh. Oh, Jadi oke oke. udah mulai risih gitu loh kalau Mm-mm, sananya, mm-mm. aduh ini plastik kebanyakan, aduh ini tisu kebanyakan. Anak-anak Ya. udah aku ajarin banget. Iya iya iya. Anak-anak kan mungkin karena mereka juga belum 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 begitu paham, jadi aku Mm-mm. udah kasih edukasi seperti itu lah. Dimulai dari tisu tuh Ya. benar-benar jangan sekali makan atau nongkrong di meja makan tiba-tiba habis 5 tisu. Jangan boros. Itu dua, maksudnya bisa bisa maksudnya alamnya kasihan sama Heeh. boros. Ya, Sifat iya. boros itu juga harus diinin ke anak-anak kan gitu. Mm-mm. Gimana caranya untuk kita benar-benar eh, memakai yang perlu-perlu aja, yang butuh-butuh Bener. aja gitu. Aduh, tapi senang ya Mas ya kalau apa namanya ingin melakukan hal-hal baik itu dan lingkungan support termasuk keluarga juga support gitu. Iya, betul betul. Kalau Mm-mm. seandainya emang kita dapat support dari situ, jadi kita ngerasa
enak untuk ngasih saran ke anak-anak terutama. Heeh. Jadi kita Ya, kerjasama sih. Aku sih selalu sama anak-anak tuh ya emang kerjasama. Jadi bukan hanya aku aja gitu, walaupun emang aku sebagai kepala keluarga, sebagai ayahnya mereka, tapi aku butuh kerjasamanya mereka untuk mm, mendengarkan apa yang aku omongin, untuk mengamalkan apa yang aku suruh lakukan segala macam. Karena kan biar gimana orang tua kan pasti pengen yang terbaik untuk anaknya, bener. bahkan lebih baik Ya. dari orang tuanya kan. Mm, mm, Jadi mm, mm. istilahnya dalam tanda kutip kasar itu nggak ada alasan anak tuh untuk nggak mendengarkan orang tuanya gitu, karena Ya. pasti yang diomongin orang tua itu yang baik-baik buat anaknya lah gitu. Mhm. Termasuk ketika Mas Aryo mau ada perform atau lain-lain, itu kan fashion-fashion juga dari hasil ini ya, ngobrol sama istri dan anak-anaknya ya. Oh iya benar-benar itu udah benar. Jadi aku udah nggak nyaman lama. Ya kalau seandainya nggak ada mereka, aku pakai style sendiri. Awalnya Iya, emang iya. aku sama istriku. Istriku Oh kan gitu. kebetulan juga Heeh. orang fashion kan. Ya, ya. Udah Mhm. sempet kerja di fashion di lama gitu. Jadi Oh, dia juga pantas. awal-awal aku berkarir di solo karir tuh benar-benar istriku yang ngejagain Heeh, fashionnya heeh. gitu. Nah sekarang sekarang dilanjutkan sama anakku yang ketiga. Dia suka fashion, jadi sekarang udah mulai nanya sama dia. Heeh, heeh, heeh. Ibunya kayaknya udah mulai pensiun. Iya kan lebih update juga Mas ya kalau anaknya. Iya, Heeh. iya, iya. Oke, Makanya oke. ya lebih update benar. Mas, ini kalau kita masuk ke perjalanan Mas Aryo ya, kan akan cukup panjang gitu ya. Termasuk juga mungkin Ya, kalau listeners mengenal Mas Aryo Wahab ini selain juga sebagai musisi, juga beberapa kali main di film gitu. Nah, Mas ini kalau kita ngomongin mulai awal sampai akhirnya memulai dengan musik ya. ya. Musik itu berarti maksudnya yang 24 hours yang di kampus itu kan sampai akhirnya sampai saat ini. Nah itu gimana cerita singkatnya Mas Aryo? Aku penasaran. Itu aku tuh kadang-kadang bersyukur ya kalau udah ada Google, jadi udah tahu banyak sejarahku gitu. Iya dong. Iya itu awalnya emang itu bandku pertama untuk mengawali karir secara profesional lah. Mm-mm, mm-mm. Itu nama bandnya 24 Hours, itu dari anak-anak tongkrongan. Kita dulu nongkrong di Oke. daerah Rawasari, daerah Kayu Putih, daerah Cempaka Putih. Jadi disitulah aku mulai berkarir dan mulai udah kepikiran mau buat album 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 musik lah, album. Zaman dulu kan kita masih fisik ya, mau buat kaset lah. Mau buat kaset. Iya. Tapi kan zaman dulu kan kita benar-benar nggak seperti sekarang. Kita harus melewati satu label kan, Heeh. ya kan ada rumah label. Jadi label ntar yang mendistribusikannya. Tapi kan untuk masuk label kadang-kadang kita emang nggak segampang itu, ya kan. Mm-mm, Kadang-kadang mm-mm. selera kita atau musik yang kita suka itu nggak istilahnya nggak sevisi dengan label. Jadi Ya. banyak banget, udah sering banget ketolak lah, bikin demo ditolak Oh karena emang pernah di fase itu juga ya Mas? wah, bukan bukan pernah lagi, Ulan. Udah Oke, oke. sering banget. Heeh. Bahkan dari dulu aku julukannya tuh seperti aku tuh nggak pernah jodoh sama label, Mm-mm, mm-mm. nggak pernah. Jadi nggak pernah sama sekali. Akhirnya udah kembali lagi nyanyiin cover, terus kadang-kadang so asik aja nyanyiin lagu sendiri di panggung-panggung pensi, kampus atau SMA segala macem kayak gitu aja bolak-balik sampai akhirnya aku sampai di tahun 9899 itu aku Mm-mm. bergabung dengan band namanya SOG. Bukan Oke. bergabung, aku membuat band itu. SOG itu State of Groove, itu band rock lah dari Jakarta. Kita nongkrong, akhirnya kita buat sampai kita buat dan akhirnya bukan. Nah itu juga sebenarnya nggak terlalu jodoh sama label karena kita di situ titip edar Oh, iya, zaman iya. dulu. Mm-mm, Jadi mm-mm. promosinya tetap dari kita. Aku sama Musika dulu, SOG itu Nah, sama Musika. Nah dari situlah album pertamanya aku sebagai berkarir sebagai penyanyi di situ tahun 99, albumnya SOG gitu, judulnya oke, oke. Bebas. Nah dari situ udah Heeh. perjalanannya, terus akhirnya aku keluar dari band itu dan band itu tetap lanjut. Aku bersolo karir. Mm-mm, mm-mm. Bersolo karir tuh pada tahun 2001. 2001 diproduseri oleh Bongki pada saat itu, Ya. Bongki BIP ya. Mm-mm, mm. Nah udah dari situ bikinlah album sampai akhirnya sempat ada satu hits Kucinta Caramu Ya. gitu. Nah itu zaman dulu lumayan hits tuh Lan. Iya. Lumayan sering di tangga nada lagu lah, kalau Heeh, di heeh, radio-radio lah heeh. banyak yang request lah gitu, Oke. Kucinta Caramu udah. Nah sampai itu akhirnya masuk lagi ke single yang baru tapi di luar dari album, itu judulnya
kalau kamu tahu Sepenuh Hati. Sepenuh Hmm. Hati itu soundtrack dari film Andai Ya Tahu Ya. yang diciptakan oleh Andi Rianto dan Monty Tiwa. Nah, Sepenuh Hati. Sepenuh Hati itu dulu awalnya aku nyanyiin, yang sekarang dinyanyiin oleh Roni Parulian ya. Oh iya, Roni. Idol Bukan gitu kan. mata ya, ya itu. Dulu aku, nah itu awalnya aku nyanyiin. Nah, Hmm, hmm, hmm. dari situ udah makin lama ya alhamdulillah aku secara solois lumayan, akhirnya banyak, lumayan ngetop lah istilahnya Oke. zaman dulu. Dari situ mulai berkarya, udah akhirnya sempat mau bikin album solo kedua lagi, cuman karena kan kita dulu tergantung dari investor ya, 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 ya. ya kan, dari investor karena harus ada yang mendanai lah ibaratnya kan, Nah. karena kan aku juga tetap titip edar di situ, harus buat klip sendiri juga. Kalau kita pakai Hmm. dana video klip sendiri kayaknya empot-empotan. Karena uang manggung aja itu udah cukup untuk biaya kebutuhan keluarga. Hmm. Kayaknya susah Waktu untuk itu bikin. ya. Nah, karena waktu itu, jadi akhirnya karena produserku udah nggak berbisnis di musik lagi, ya udah Oke. akhirnya terbengkalai dan akhirnya udah terjun ke dunia film. Ya kan, Hmm. terjun ke dunia film lah. Nah, awal filmku itu Biarkan Bintang Menari, diajakin sama sutradara. Pas aku 2003 take nggak ya Mas vokal, ya? Anda 2003 benar Hmm. sekali. Nama filmnya judulnya Biarkan Bintang Bintang Menari. Menari. Kebetulan memang filmnya juga musikal, jadi aku walaupun emang sempet nggak mau, Nah, sempet istilahnya ya kasarnya menolak lah. Cuman karena emang musikal, ya udahlah paling ah. nggak aku udah bisa nyanyi, terus ya tinggal aku les acting lagi sama Hmm. ikut latihan nari. Nah disitulah aku awal filmnya gitu loh. Oh, oke. Sampai akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang sekarang mungkin kamu tahu nama bandnya The Dance Company. Oh iya, oke, 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 oke. Itu tahun Oh, 2008 2009 lah. hmm, hmm, Akhirnya hmm. punya, akhirnya udah band lagi, nama lagunya Papa Rock and Roll yang Iya, sekarang udah wah, menjadi itu anthem bagi semua orang semua. kayaknya udah nyanyi. Udah nyanyi, benar-benar. Mas, tapi apa sih yang sampai akhirnya kalau kita apa namanya kita dengar itu sebenarnya perjalanannya Mas Arya ini kan cukup panjang banget ya. Dimulai Panjang-panjang. dengan pada akhirnya musik musik dan pada akhirnya di dunia film gitu. Apa sih yang ngebuat Ya, Mas Aryo sampai akhirnya memutuskan untuk oke nyobain di industri film waktu itu Mas? eh, sebenarnya aku oke-nya bukan dari aku. Oh, karena Iya, apa nih? jadi Diajak? aku diajak, ditawarin. Eh, Nah itu yang pas ketika aku pengen take vokal untuk lagu Sepenuh Hati, mm, mm. tiba-tiba sutradaranya itu datang ke ruangan aku take, kan ruangan take vokal gitu. Yuk, pokoknya berikutnya lu main di film gua katanya, Indra Yudhistira namanya. Hah? Oke. Gue bilang, gue kan anak band, gue nggak bisa main film. Nggak, lu bisa. Ini kita filmnya musikal. Gue pengen bikin film musikal. Lu kan udah ada kemampuan bernyanyi. Jadi ntar lu tinggal gue masukin ke les acting dan kita workshop nari segala macam. Pokoknya harus lu yang main katanya. Karakternya sesuai banget. Yaudah ntar kita omongin. Nah dari situlah awalnya. Nah, sempat ragu, ngomongin sama manajer zaman dulu, terus sama teman lawan mainnya juga Ladia Sheryl pada saat itu. Kebetulan teman-teman di situ juga emang pada support semua, ya kan? Jadi akhirnya aku juga mikir, wah, karena emang banyak yang support, apa nggak ada salahnya aku coba lah gitu loh. Karena kan Oke. ini masih berhubungan dengan seni juga, masih ada Mhm. nyanyinya. Jadi ya udah kecemplung akhirnya. Ya udah kita coba deh. Ternyata lumayan ketagihan. Oh, awalnya ya berarti hitungannya dipaksa gitu ya. Jadi cinta sampai sekarang. Cinta dari sekarang. Oke, oke. Sampai akhirnya seorang Arya Wahab yang mengisi suara juga di sebuah karakter Bapak Iya. Mary ya. Wih, Selamat dia Mas tahu ya. ya. Selamat Iya. loh pencapaian 6 juta penonton lebih di film Jumbo. Ini listeners pasti udah nonton ya. Kita tentunya Udah 6 juga juta penonton ya? iya dong. Wah, Wow, ini mana keren. mana belum update Mas Aryo. Mana? Kita kita senang banget Mas karena memang waktu itu Ya. bahkan sebelum premier ya kita juga Heeh. ada acara bareng gitu sama Hmm. komunitas buat Nobar. nonton Oh, oke, oke. bareng di Iya, bioskop ya. di Malang gitu Mm-mm. Mas. Oh, oke, oke. Gitu dan kita memang cukup dekat ya dengan Visinema karena memang kita biasa sama Endgame suatu acara gitu ada Oke, oke. kolaborasi dan lain sebagainya. Oh, sama Visinema. Yes, Iya, iya. Visinema dan Heeh. juga Endgame ya Pak Gita Wirjawan. Iya.
Mas Arya, Tapi, tapi kalau di ini kan yang di Jumbo kita bahas dikit ya, yang di Jumbo oke ini oke ya oke oke sebelum nggak kita apa. ke apa namanya ke lagunya ya. Ini Ya kan ngisi suara Mas ya. Apakah ya. ini hitungannya berarti satu hal yang baru gitu dan kenapa waktu itu mengiyakan buat menjadi Bapak Mary? Eh, Sebenarnya sih kalau aku isi dubbing untuk film animasi ini bukan bukan satu hal yang baru ya. Oh, Karena aku oke. sebelumnya udah pernah memainkan salah satu karakter di film Madagaskar. Tahu kan kamu Iya, film iya, Madagaskar? yang hewan Dibu itu nggak sih? yang hewan itu dan Heeh. dibuat versinya dengan bahasa Indonesia. Jadi Oh, dubbingnya pakai bahasa Indonesia dan ya, aku di ya. situ dapat salah satu karakter penting juga yang jadi harimau harimau sirkus itulah gitu. Jadi Oke, iya, iya, itu iya. sangat udah pengalaman yang sangat sangat keren sekali karena kan itu film yang waduh film Heeh, film heeh. yang mendunia banget Iya, kan iya, dan iya, aku iya. suka Madagaskar. Nah, di situ pertama kali. Nah, Oke. ketika diajak sama Jumbo ya aku senang karena Heeh, satu pas aku baca ceritanya juga bagus dan ya. aku juga punya hubungan yang baik sekali dengan Visinema. Kebetulan juga aku kenal sama semua tim di sana, Angga segala macam. Jadi emang udah lumayan sering kerja sama lah sama Iya, iya. sama Visinema. Jadi ya udah nggak ada alasan aku untuk nggak ngambil gitu karena Iya, emang iya, iya. film anak-anak pula kan. Heeh, bener, Dan bener. aku juga sempat sempat mempertanyakan karena ini pas kita dubbing suara ngisi suara untuk Jumbo itu kok nggak salah udah 2 atau 3 tahun yang lalu deh. Iya. Mm-mm, mm-mm. Iya jadi aku pikir loh ini kok Jumbo nggak tayang-tayang ya mungkin masih masih dipikirin Iya, Office iya. Cinema karena kan film animasi kan ya kan Heeh, mungkin heeh, ya heeh. mereka memikirkan untuk masa depan film itu akhirnya sampai aku ketemu lagi sama sutradaranya si Rian ya kalau nggak salah Heeh, ya heeh, heeh. Rian dia bilang Mas ntar film kita jadi tayang ya wah akhirnya. Ya Nah, pas ditunggu. tayang kaget. Aku nggak ekspektasi sih bisa sampai sampai 6 juta lebih Wah, sampai sekarang ya. bener-bener. Bener Mas Keren, Aryo. Oh keren, Mas keren, Aryo, keren. aku aja Mas juga kaget. Wah, ini awal bulan nih di Indonesia Ah, nih. Yuk, bisa yuk ada film lanjutannya yuk. iya benar 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 benar. Iya aku Oke. bangga sih, maksudnya bisa Mm-mm. part of dari film Jumbo karena Ya, salah satunya karena emang message-nya bagus. benar. Terus film anak-anak juga masih jarang sekali di dunia perfilman Indonesia ya Ya. kan. Mm-mm. Terus ini film animasi juga yang notabene kalau aku dengar animator-animator Indonesia juga sangat berkualitas bahkan sudah ada yang istilahnya memberi kontribusi di film-film animasi luar Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi nggak menurutku ya ini harus di istilahnya dilanjutkan Ya. gitu loh. Harus dilanjutkan karena cerita-cerita seperti ini sangat penting sekali buat kita istilahnya memberi asupan Mm-mm. gizi ya seni kepada anak-anak ya kan. Nah, karena kita tahu sendiri film juga sekarang kan kalau menurut aku bagus, film Indonesia tuh bagus banget industrinya tapi masih kurang balance Ya. gitu loh untuk genrenya gitu loh. Menu 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 nonton kita tuh kalau kita menunya tuh masih kebanyakan horor istilahnya kayak gitu loh. Iya kan? Iya, yang rame Horor horor masih emang Indonesia. masih mendominasi. Jadi Heeh. kita kayak nggak punya pilihan banyak untuk menonton film-film di genre yang lain. Nah, mungkin dengan naiknya kayak Home Sweet Loan secara Ya. drama, terus film Jumbo animasi ini bisa istilahnya menambah menu untuk orang bisa menonton film-film genre lain di Indonesia lah. Ya, ya, oke, oke, setuju banget sama Mas Aryo ya. Mas ini Hmm. kalau balik lagi ya ke obrolan kita, Mas Aryo sampai akhirnya ke film dan ke musik ya. Kalau nggak salah Ya, Mas Aryo ini lebih ke ini ya Bob Marley ya, mengagumi Bob Marley nggak sih? Atau kemana? Ini lebih ke idolnya atau kiblat-kiblat buat bermusiknya ke sana? nggak sih aku nggak mengkiblatkan sosok atau sesuatu sih kalau dalam bermusik Oh, oke. gitu. Cuman aku lebih mengapresiasi terhadap semua musisi-musisi yang sudah zaman dulu aja karena kan Oh, mm-mm. biar gimana kan kita kan saling saling terinspirasi ya Oke, gitu ya ya. saling Mm-mm. terinspirasi pastilah itu pasti jadi kayak kita sekarang kenapa buat musik seperti ini mungkin karena kita denger Beatles denger Ya. Bob Marley dekat Mm-mm. denger Rolling Stones segala macam itu Mm-mm. tergantung pilihan dan apa yang kita suka akhirnya kita bisa buat musik sendiri tapi kita nggak mengcopy istilahnya maksudnya Ya. nggak menyontek gitu loh maksudnya tapi Mm-mm. terinspirasi gitu loh
Nah, cuman kalau Bob Marley itu sebenarnya aku lebih ke, karena kan aku nggak bukan anak reggae. Iya, 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 benar-benar. Aku Kelihatan dari lebih musiknya ya. lebih suka perjuangannya dia aja gitu loh dalam Oh, menulis lagu ya kan, nah, untuk memperjuangkan kebebasan sebagai manusia yang punya hak dan lain-lain di bumi ini gitu. Jadi dia lirikan seperti itu kan. Terus benar. aku juga baca quotes-quotesnya sangat bagus sekali. Jadi ya itulah, kalau Bob Marley itu menginspirasi secara secara pernyataan-pernyataan dia atau lirik-liriknya dia gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau kita langsung aja ngomongin di salah satu karya yang terbaru dari Mas Aryo ya, Cinta. Ini kan cukup lama ya, 8 Ya. tahun, Mbak. 8 tahun tiba-tiba muncul dengan karya barunya dan aku Ah, denger-dengar ini kan juga lagunya udah ditulis sejak 2004. Kayak kenapa harus butuh waktu selama itu, Mas Aryo? nah, aku aku juga bingung maksudnya Iya, kenapa kenapa bisa selama itu ya. iya, Sebenarnya sih iya. bukan butuh waktu, emang emang jodoh waktunya tuh kayaknya sekarang tuh Lan, karena Ya, oke. aku juga nggak ngerti sih ya, mungkin karena aku juga kemarin, nah itu kalau kita kembali ke cerita yang aku kemarin kan, Mm, album kedua tuh nggak jadi ya kan, akhirnya Oke. mangkrak kan album Mm, kedua proyeknya mm, kan, karena mm. produsernya kan berbisnis yang lain. Ya. Akhirnya lagu-lagu yang kita udah buat 5 lagu itu Mm-mm. nggak terbengkalai, tertunda gitu loh, Oke. Mm-mm. tertunda. Tapi di antara 5 lagu itu ada satu lagu yang selalu istilahnya ter terngiang-ngiang dan selalu Mm-mm. ada dalam pikiran dan tubuh dan hatiku, yaitu Oke. lagu cinta. Oh. Lagu cinta ini sendiri yang aku keluarkan tahun Mm-mm. 2025 ini. Aku selalu hafal liriknya, aku selalu hafal nadanya, notasinya, dan aku hafal musiknya gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Sampai ambience pada aku buat lagunya di studio Bongki ini, yang buat aku Bongki dan Uji ya. Ya, ya. Uji Mm. Uji Cozy Republic. Jadi kita bertiga tuh benar-benar benar-benar detail untuk memperhatikan lagu-lagu yang kita buat. Nah, dari situlah. Nah, akhirnya karena emang terbengkalai ya tetap ada, dan kepikiran apa ntar kalau santainya aku ngeluarin single Heeh. salah satu di lagu yang aku buat yang dulu aja, yang tertunda itu. Cuman kan datanya emang kita nggak ada kan untuk ngirim ke arranger komposer yang Ya. pada saat ini aku tunjuk Ciko. Ciko tuh temanku di zaman SOG. Nah, kebetulan pas aku cek email, ternyata manajerku zaman dulu itu pernah mengirim data lagu-lagu itu sendiri materinya. Wah, ini Oh, ada lagunya. oke. Ya udah, nah ada lagu cinta. Tapi kan aransemen masih jadul tuh. Ya, ya, ya. Aransemen jadul. Ya aku adjust ke update ke zaman sekarang dan ke mood Mm. yang aku pengen nyanyiin. Aku pengen lebih lebih organik, lebih lebih akustik gitu. Mm, Jadi mm. biar lebih kereng lah gitu Ya. secara secara musik akustik dan vokalnya. Nah, aku serahkan kepada Ciko dan di aransemen lah, dan akhirnya, nah pas mau ngeluarin, Heeh, heeh. aku sempat ibaratnya kenapa aku lama nggak bersolo karir, aku sempat bukan trauma ya, aku sempat karena kan tahun 2017 itu aku ngeluarin single kan, Heeh, judulnya heeh. Berikan Waktu, diciptakan oleh Topan Tovano. Akhirnya sayang itu kayak semacam apa ya, kayak nggak menjadi apa-apa karena aku salah sendiri, karena aku nggak punya waktu untuk memaksimalkan single itu sendiri gitu loh. Oke. Nah, aku nggak mau seperti itu lagi gitu, karena menurut aku Mhm. sayang, itu mubazir Bener. kok Ya. aku berlaku seperti itu kan. Karena Mhm. kan aku ngerasa ketika kita menciptakan satu lagu, ya itu satu-satunya lagu yang ada di dunia ini yang model seperti itu kan, Mhm, gitu. mhm, mhm. Sayang kalau kita nggak memaksimalkan. Nah, aku mikir kalau aku ngeluarin single lagi, cuman kalau kayak dulu lagi sendiri, ya rilis rilis aja, akhirnya bingung juga mau ngapain. Akhirnya temanku menyarankan, yuk coba deh lu ajak kerjasama sama salah satu label lah Hmm, gitu. hmm, hmm. Oh Oke. iya benar juga ya, kalau ada label ntar ada yang ngurusin gua. Berarti kayak gitu kan. Iya benarnya. Nah, Oke. mereka Heeh. dia mereferensikan untuk bekerja sama sama My Music, labelku yang sekarang Hmm. ini ya gitu. Akhirnya ngobrol lah sama Ade, A&R-nya, sama teman-teman, dan akhirnya kita saling cocok semuanya. Oke, kita kerja sama. Alhamdulillah akhirnya lagu cinta dan akunya sendiri punya rumah gitu loh Ya. untuk bisa membesarkan lagu ini gitu loh, Hmm, untuk hmm. merawat karya ini gitu. Jadi ya sampai sekarang, nah contohnya aku sekarang sama Wulan ini ketemu ya ini karena Ya. My Music. Iya, benar, benar ya. Ya kan, kalau bukan karena mereka aku nggak bisa ketemu ya Iya, kan. iya. Oh, mana ada kok,
ketemu siapa ya, radio apa ya, bingung ya kan. Aku kan cuman soal kreatifnya kan. Jadi ya alhamdulillah aku bisa bekerja sama My Music, akhirnya paling tidak aku bisa mempromokannya dengan baik, bisa Oke. merawat karya ini dengan baik dan bisa memaksimalkan karya ini gitu. Oke oke. Mas Dan Arya ya. alhasil, Hmm, sekarang di Spotify udah 67.000 oh nggak salah yang pendengarnya. cinta ini ya. Yang cinta. Wow, Oh, oke itu oke oke. lumayan loh kalau menurut aku ya. Ya mungkin bagi teman-teman musisi yang lain ini angka yang kecil ya. Cuman bagi aku itu besar banget, mewah banget. Aku ngerasa Oke oke oke. gitu. Aku langsung cek Mas. Ya, coba deh. 66.500 66.000 kan? 580 ya. Wow, oke Wow. oke oke. Ini kan rilisnya di tiga berarti puluh satu kapan? Januari. Januari ya. Ya. Wah, udah segini loh Mas. Iya kan? Iya. Oke 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 dan belum belum dicek ya yang di apa namanya MV-nya ya yang di YouTube ya. Belum, belum, belum. Itu belum, belum. Oke, Mas Biar Aryo, ntar tim aja. ya, Nah. Mas nanti kalau misalnya lagi ngecek, tolong dibaca komentarnya ya, karena aku sempat baca-baca itu banyak yang mengapresiasi sih, banyak yang ngatain apa relate dan lain sebagainya gitu. Oke, oke, Banyak yang yes. cerita di sana. Video klipnya ya, karena emang ya video Iya, klipnya emang kita buat juga konsepnya kayak bener-bener kayak film sih. iya bener-bener. Dan itu kan Mas Hmm. Aryo juga di situ main gitu ya, main Ya, perannya ya. di Hmm. MV-nya itu. Nanti Bener, kita bener. bahas MV-nya Mas, tapi aku mau Boleh. bahas ke liriknya dulu ya. Ini kan Mas Ya, Aryo kan betul. yang bikin ya semuanya dan di sini juga Ya. kalau kita ngelihat diksi-diksinya itu bener-bener ibarat kata kita sekali dengerin itu bisa cepet nyantol Mas buat lagu Ya, ini oh ya. ya. Ini kalau aku Oh, sebagai oke. pendengar ya. Testimoni guys ceritanya. Yeay. Nah, kalau dari Mas Arya sendiri buat bikin diksi-diksi buat lirik ini itu gimana Mas? Buat memunculkannya, apakah dari Mas Arya sendiri itu harus riset dulu mungkin lewat baca-baca buku atau gimana sih? Gini, jadi pada tahun 2004 itu ketika kita buat lagu Cinta, Mm-mm, ya, mm-mm. itu awal sebelum kita buat lagu Cinta, jadi produserku Bongki dan Uji ngomongin konsep dulu. Oke, Kita ngomongin konsep dulu. Yuk, untuk album kedua, ya, gue pengen lu tuh menyanyikan semua lagu tentang cinta, gitu. Ya kan? Lagu cinta. Oke, entah itu mau slow, mau medium, mau yang upbeat, pokoknya semuanya tentang cinta. Karena kita pengen buat lo image itu zaman dulu kan kita masih ngetop ada yang namanya Robbie ya, Robbie Williams kan. Jadi ibaratnya mungkin si teman-teman ini menganggap aku kan rocker gitu kan, gayanya berandal ya kan. eh, eh, Maksudnya nggak yang manis gitu kan. Tapi ketika lo menyanyikan lagu cinta, di situ lo mengapresiasi banget seorang wanita, menghormati banget cinta gitu. Jadi itu yang kita pengen munculkan gitu mm, konsepnya. Nah akhirnya udah kita buat lagu cinta. Nah ini lagu cinta ini adalah lagu pertama yang kita buat dari 5 lagu. oke. Udah Mm, bener-bener. Nah akhirnya dapat inspirasi, kita mulai chordnya seperti apa, kita nyari notasinya, mm, akhirnya mm. baru kita lirik. Nah, liriknya itu ya awalnya kita pengen, ya udah kita pokoknya intinya kita judul lagunya benar-benar cinta, karena Oke. udah lama banget kita nggak punya lagu cinta yang judulnya cinta, Ya, 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 ya ya. kan. Kalau perlu kita dulu bilang pokoknya ntar di situ kata cintanya kita banyakin aja, karena ini bukan ngomongin hanya tentang cinta tapi sosok orang yang bernama cinta Mm, gitu loh, mm. ya kan. Jadi udah cinta akhirnya, ya udah akhirnya kita buat lah. Sebenarnya sih kalau eh, liriknya ini sendiri kita buat dalam seharian itu di studio aja. Oke. Mm, Inspirasinya tuh benar-benar dari kita yang masing-masing masa lalu kita, pemahaman kita tentang cinta, pengertian kita tentang cinta, yang akhirnya kita ngerasa, nah lirik itu yang berasal dari pengamatan kita tentang cinta dari 3 orang ini. ya, ya, Kita ya. sambung-sambungin, akhirnya cocok di situ. Intinya adalah bahwa eh, apa sih yang kita kejar, ya Mm, kan, mm, dalam dalam bercinta ibaratnya. mm, Ya mm. satu, cuman kalau kita ngomongin cinta itu adalah kita ngomongin ketulusan. Ya, mm, mm. Setuju. Iya kan? Bukan ngomongin paksaan, bukan ngomongin embel-embel yang kita cinta karena harta, karena tahta, bukan.
gitu. Jadi kalau seandainya kita ngomongin ketulusan, itu akan ibaratnya akan panjang, investasinya akan panjang, ya kan? Sama kalau kita Benar-benar. buat sesuatu kan, kita buat lagu, kamu lah Eh, membuat karya atau buat iya. tulisan yang Eh, benar-benar berdasarkan dari ketulusan kamu, itu akan panjang kalau menurut aku karyanya, benar, gitu. benar. Nah itu Oke. sampai seperti itu. Nah jadi ibaratnya cinta itu ya kita buat lirik siapapun orangnya Mm-mm, mm-mm. itu nggak masalah. Yang penting kita kejar adalah ketulusan dari cinta itu sendiri, gitu. Mas, bagian itu ntar aku mau ini mau cut terus aku taruh di sosial media aku pribadi deh. Oh, keren. Biar dengerin. Biar dengar. Oke. Jadi kita seperti itu. Jadi emang lebih lebih di dalam ya, maksudnya lebih lebih lebih. Ya, Kalau kita dengar kan cinta cinta ada 22 kali kita nyebutin kata cinta. Cuman ya. kalau mau nanya emang dalam artinya ya seperti Hmm. itu cinta gitu Oke, oke. lagunya. Mas, tapi aku kalau pas dengerin lagu ini, apakah ini sebenarnya menceritakan sebuah hubungan yang sudah cukup lama dan pada akhirnya di sebuah titik kejenuhan dan Hmm. akhirnya salah satunya berubah dan salah satunya mempertanyakan ada apakah di hubungan ini kok berbeda atau apa? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi asumsi orang terhadap lagu ini sendiri akan beda-beda gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Pengamatan juga aku beda-beda dan aku membebaskan gitu loh. Tapi intinya yang penting garis merahnya tuh ya yang tadi aku omongin Ya. seperti itu. Mungkin karena emang pasangannya ada yang jenuh, mungkin ada Hmm, yang nggak iya. sevisi, ada yang nggak satu konsep, ada yang nggak satu arah apa segala macam. Itu kan Eh. bisa terjadi kan. Tapi ketika kita Hmm. ngomongin ketulusan, ya kan, Ya, itu ya. akan ada jalan, ada solusi lah Hmm, hmm. menurut aku. Mm. Tapi Mas kalau aku ngelihat di MV-nya ya, mungkin Ya. di plot MV-nya itu, apakah ini mereka ini sebenarnya di sebuah hubungan yang belum jadi antara si barista dan juga pelanggannya ini? Atau gimana sih? Kalau aku ngelihatnya sebenarnya Ah, mereka masih belum jadi ada hubungan deh, tapi oh, udah patah hati duluan atau gimana? jadi ini sebenarnya kan versi dari sutradara ya, Oh, bagus oke. bagus Tresna. Kebetulan dia Uh, teman lama aku dan kita udah pernah kerja sama. Ini mhm. juga ini gambaran menurut dia tentang lagu cinta. Jadi dia kalau di cerita klip itu Ya, sebenarnya aku sama Raihanun nama perempuannya itu ya, Rehanun. itu sudah pernah menjalani hubungan. Oke. Ibarat seperti itu ceritanya. Oh, alah. Makanya Iya, ketika dia iya, iya. datang memesan Hmm. kopi, ya Heeh, kan, memesan kopi. heeh. Nah, aku kan sempat ngeliat dia kan, nah ketika aku memandang dia, yang muncul dalam benakku adalah flashback. Oh, itu flashback berarti ya. Itu Oh, oke, flashback. oke, Ya, oke, jadi oke, plot menarik, plot menarik. plot plot twistnya itu, plot twistnya di situ. Oke, oke, Flashback oke. dari pertama ketemu, dari Itu. pertama ya kan deket Hmm. sampai akhirnya dia memutuskan untuk ibaratnya, yuk lo nikah sama gue yuk. Iya, iya, Nah, iya. nah, ternyata dalam perjalanan cintaku itu dengan perempuan ini di video Eh? klip itu tidak istilahnya sama dengan pasanganku, nggak sebesar itu, Oh, iya, iya. nggak setulus itu gitu loh, nggak Mhm. setulus itu. Nah akhirnya tidak jadi pisah. Nah makanya aku ngerasa pas gitu aku flashback. Nah sampai akhirnya pas ketika si perempuannya Raihanun setelah memesan kopi dia pengen pulang lagi, aku Mhm. gini kan, aku gini, set. Itu ibaratnya ya udah nggak apa-apa. Lu dengan kehidupan lu, gue akan stay di sini untuk mencari cinta yang tulus yang gue inginkan. Gitu. Oh, dan di situ ada Ha-ha. laki-laki lainnya Mas yang lagi Nah, itu juga. laki lainnya ada lakinya si perempuan itu yang udah punya Iya, iya. pasangan. Janganlah, jangan Oke, diganggu. iya, iya, baik-baik. Cukup patah hati ya melihat MV ini karena wah ternyata ya aku dengerin lagunya kayak aku kan awalnya dengerin lagunya dulu Mas. Habis itu Ya. baru ngelihat MV-nya. Nah, kena nih di MV aku. Nah, ya kan? Oke, 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 menarik. Mas, BTW ini kita ada informasi barusan ya pagi ini. Ternyata Mas Aryo Wahab itu dapat Hmm. pencapaian masuk nominasi loh. Best Actor in Short Film di film yang namanya Wow. Tilas. Iya, iya, Mewakili iya. Indonesia. Wow. Mewakili Indonesia, iya, ya, alhamdulillah. Makanya Eh, aku bangun pagi-pagi terus tiba-tiba dari tim semua udah story. Hah, gile, gue bilang, gue iya. masuk nominasi untuk aktor aktor Ini terbaik di ini mewakili Indonesia loh, Asia. guys. Iya, makanya Wow. alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima Oke, kasih. oke, oke. Mudah-mudahan bisa
paling maksimal lah. Tapi Amin. pencapaian Hmm. sampai sekarang ini aja wah, aku udah happy banget gitu loh. Karena Ya, ya. ya sama kayak aku ngomongin lagu cinta pencapaiannya udah Ya, ya. 66.000. Walaupun angka aku tuh nggak pikirin angka, Hmm, ngerti hmm. nggak? Ya, Yang ya. penting ada progres, Hmm. ada pencapaian. Nah, aku ngerasa itu pencapaian yang sangat besar. Karena kenapa? Karena prosesnya udah aku lakuin, ya kan? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Prosesnya itu yang mahal, Wulan. Ya, ya. Kalau menurut Benar-benar aku, setuju sih itu. iya kan? Kalau Hmm. hasil itu ya hasil dari proses yang lo lakuin, Ya, ya. itu nggak akan miss timbangannya, kalau Benar, menurut aku. benar. Jadi aku ngerasa ya udah, berarti apa yang aku lakuin, aku mendapatkan hasilnya itu dan itu berhak aku dapatkan. Aku pantas mendapatkan itu gitu loh. Oke, Jadi oke. apapun hasilnya nanti, ya entah aku mau menang atau enggak sebagai Hah. aktor short movie di Cannes Festival Film, ya aku udah nggak mikirin. Yang penting aku pencapaian udah masuk nominasi Nominasi. aja, wow. Berarti proses yang aku lakukan Heeh. kemarin dengan workshop, ya kan, dengan Hmm. kita syuting sehari, dengan capek-capek memasuki karakter segala macam, itu ada hasilnya, Mm-mm. Mas, gitu. aku penasaran banget. Kenapa aku ngelihat Mas Arya itu kayak benar-benar bisa menikmati proses kehidupan ini, sedangkan kalau kita tahu proses kehidupan ini kan nggak selalu mulus ya, pasti ada batu Iya, kerikil-kerikil ya. itu gitu. Tapi gimana sih caranya Mas Arya bisa menikmati itu semua dan pada akhirnya bisa senyum gitu loh pas waktu nengok ke belakang, woi udah jauh nih ternyata kayak gitu. Gimana sih Mas? Soalnya aku masih masih sering uring-uringan gitu loh anaknya. Aduh, ya sebenarnya sih sama sih manusia, maksudnya pasti aja manusia tuh kadang-kadang kan nyebelin. Iya, Cuman mungkin pelajaran ya, pelajaran, iya, pelajaran iya, aku iya. kan, maksudnya udah, ya kan aku mungkin, ya pastinya aku lebih lebih secara umur kan juga lebih pengalaman dari kamu kan, Iya, ya iya, iya, kan, iya. mungkin ya aku udah banyak pengalaman yang aku bisa pelajarin untuk ke depan gitu. Jadi ya Mhm. aku selalu belajar orangnya, soalnya Oke. selalu belajar gitu, karena kan aku pengen jadi manusia itu yang punya value, punya kualitas lah paling enggak. Apalagi Oh sekarang kan aku sudah iya. berkeluarga kan, Mm, mm, aku mm. punya Ya, istri, ya. punya anak yang aku harus beri contoh, ya kan, bukan hanya aku beri makanan atau nafkah, tapi Ya. contoh yang baik. Karena seperti aku bilang tadi, aku pengen punya cita-cita anakku pengen jauh lebih baik dari bapaknya sendiri atau orang tuanya Mhm. gitu loh. Ya otomatis aku harus banyak belajar dan menjadikan pengalaman itu untuk kedepannya lebih bagus lagi gitu. Karena aku punya harta nih, anak-anak yang Ya. harus aku benar-benar ajarin, Mm, aku harus mm. beri contoh gitu. Karena ya aku juga punya pendapat bahwa anak-anak itu emang kadang-kadang kan mereka nggak mendengarkan apa yang orang tua omongin sama mereka kan. Tapi Ya, mereka ya. nggak pernah gagal untuk meniru orang tuanya. Nah, makanya kita di situ harus memberi contoh yang baik. Karena itu ya, pada akhirnya ada tujuan untuk hidup, jadi ngerti gitu loh apa yang mau Iya, dilakuin gitu. iya Wow. benar. Nah, Oke, 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 Mas Arya. Mas, Cinta ini udah rilis ya di waktu dekat ini. Apakah yang sudah dipersiapkan untuk kita, weh? Mengharapkan banget nih aku kayak dalam waktu dekat ada ada apa lagi nih dari Mas ada Arya. single setelah cinta juga kita akan sudah mulai, ibaratnya ingin memulai workshop dulu lah, Oh, ya oke. kan. Aku pengen cita-citaku di musik kan, di Solo ini aku, ya seperti aku bilang tadi, aku nggak mau Hah. ini semua cuman gitu aja, Ya. gebrakan doang atau mubazir atau segala macam, nggak mau gitu loh. Ini udah Heeh. ada Hmm. udah ada kesempatan yang bagus, udah ada waktu, jadi aku pengen konsisten lah di musik. Jadi aku pengen buat lagi. Sementara itu film juga masih ada tawaran dan Ya. masih ada beberapa film juga yang akan tayang gitu. Jadi ya untuk lebih balance aku kayaknya lebih musik juga akan aku konsisten dulu. Biar Mhm. biar balance gitu kan. Ya, ya. Karena kan biar gimana kan aku juga musik, awalnya musisi kan. Benar. Anak-anak musik duluan. Jadi ya Ah. pengen konsisten lagi. Oke, dan Ya. cinta ini adalah awal mulanya guys ya. Kita akan selalu menantikan Ya. Mas Arya. Kira-kira pertengahan Ya. tahun? Ini udah pertengahan belum sih? April. Ya, kalau dari pihak My Music sendiri sih kayaknya Agustus tuh udah paling lambat aku ngeluarin single lagi lah, Oh, oke. gitu. Agustus Mm-mm. ya guys. Mm-mm, iya, Kita tagih ya guys bareng-bareng. iya, Oke deh, Mas Aryo, sukses ya, terus. Kita akan selalu menunggu oke, karya-karya Mas Aryo ya. Semoga sehat terus Mas Aryo. oke, Mas sip, Aryo terima kasih. ada rencana ke Malang nggak sih Mas? Aku pengen banget sih,
Kalau ada yang ngundang, Kapan terakhir ke sini? Pasti udah pernah dong. terakhir ke Malang kayaknya tahun kemarin deh. Tahun kemarin. Oh, tahun Dan Malang kemarin. itu salah satu kota yang aku suka banget loh. Wih, kenapa Iya, tuh? nggak tahu. Aku kesana tuh ngerasa kotanya fresh, Iya sih, fresh aja. benar-benar. Emang bener, emang kan apa sih Makobu? Malang tuh kota bunga ya? Iya, benar-benar kota bunga. Iya Kota kan, bunga, Makobu kan kota nama kota dingin, bunga. kota pendidikan. Kota dingin kan, iya Iya. makanya. Jadi ya karena emang alamnya juga enak, terus Hmm, makanannya enak, dan aku senang banget kalau manggung di sana. oke, kita akan menantikan Ya kalau mudah-mudahan, begitu. insya Allah Hmm. kita bisa ketemu di Amin, sana. amin. Nah, sebelum kita juga melihat beberapa karya baru dari Mas Arya, jangan lupa buat dengerin Cinta di mana saja, Mas Arya. Di semua digital streaming platform udah ada, kalian nikmati, dan di video klipnya juga ada di YouTube, udah banyak segala macam. Dan kalau emang teman-teman punya waktu, Ya. dengarkan di digital streaming platform dan nonton video klipnya di YouTube. Dan Hmm. mudah-mudahan bisa bisa nempel seperti Wulan sukanya lah gitu. Harus dong, tapi kalau saran aku mending Iya jangan dong. di tempat rame ya, takutnya nanti ke bawah baper, ntar nangis diliatin orang. Iya benar-benar. Oke, thank you Mas Arya buat waktunya, bisa ngobrol, seneng banget di Bingkai Oke. Karya. Semoga nanti mungkin di albumnya atau bahkan karya-karya lainnya kita bisa berjumpa langsung Mas ya di Malang. Amin, sip. Oke, thank you Ulan Amin. ya. Thank you Bingkai Iya, Karya. terima kasih juga buat listeners Bingkai Karya yang udah dengerin aku sama Mas Yeah. Arya Wahab. Jangan Yeah, lupa thank you buat listeners. dengerin Cinta. Bye Yeah, bye semuanya. Ulan. Thank you.